Hai, selamat datang di channel Naik Kelas. Ini merupakan channel yang fokus membahas seputar dunia psikologi dan juga kesehatan mental. Dan pada video ini kita akan membahas sebuah cara untuk meningkatkan rasa percaya diri menurut psikologi. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kita semua tahu bahwa percaya diri ini merupakan modal yang cukup besar untuk mencapai sebuah kesuksesan. Namun sayangnya rasa percaya diri ini tidak dimiliki oleh semua orang. Mulai dari nggak percaya diri dengan penampilan maupun dengan kemampuannya, yang biasa kita sebut sebagai rendah diri. Rendah diri ini merupakan cara seseorang memandang dirinya sendiri dengan sangat rendah. Orang yang rendah diri ini memiliki mindset atau pola pikir yang salah, karena sebenarnya penilaian tentang dirinya yang rendah itu hanya ada di pikirannya. Padahal belum tentu orang lain memandang dirinya seperti itu. Kita mungkin sering menemukan seseorang yang memiliki segudang kemampuan yang bagus, tapi dia tetap nggak mempunyai percaya diri yang cukup untuk menunjukkan dirinya dan kemampuannya itu kepada orang lain. Kita yang sebagai orang lain yang melihatnya, kita jadi berpikir, andai aku punya kemampuan seperti itu, pasti aku akan sangat-sangat percaya diri. Atau juga kita sering temui ada orang yang tidak memiliki kemampuan yang cukup, namun percaya dirinya ini sangat-sangat tinggi. Contohnya, kita sering temui di salah satu ajang pencarian bakat untuk menjadi penyanyi di televisi, ada orang yang memiliki suara yang fales, namun tetap nekat ikutan audisi tersebut. Ini menunjukkan rasa percaya dirinya yang sangat tinggi, bukan? Jadi, percaya diri ini tidak selalu soal kemampuan dan penampilan. Ini lebih ke mindset dan pola pikir. Seberapa tinggi persepsi Anda dalam menilai dan memandang diri Anda sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara merubah mindset kita agar bisa membangun rasa percaya diri ini. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Tips-tips ini saya ambil dari berbagai buku psikologi dan pengembangan diri yang sudah diuji cobakan dan terbukti efektif dalam meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, belajar menerima diri sendiri, self-acceptance. Menerima diri sendiri ini bersumber dari kemampuan kita untuk menerima kapasitas diri kita sebagai manusia dan berusaha tetap fokus pada sisi positif yang kita miliki. Seseorang yang memiliki percaya diri yang rendah seringkali hanya berfokus pada kelemahan-kelemahan yang mereka miliki saja. Padahal, kalau mau digali, semua orang ini pasti memiliki potensi dan kelebihan, bukan? Jadi, mari terus belajar untuk menggali potensi-potensi apa saja yang sebenarnya kita miliki. Jika kamu kesusahan untuk mencari tahu, kamu bisa tanya kepada orang terdekat ataupun bisa minta bantuan ke psikolog untuk menggalinya. Yang kedua, belajar menghormati diri sendiri, self-respect. Kita seringkali menginginkan menjadi pribadi yang dihormati banyak orang. Namun sayangnya, seringkali kita tidak menghormati diri kita sendiri. Ini terbukti dari pikiran kita yang seringkali terfokus pada kegagalan saja. Baru saja gagal tes CPNS 1 kali, lalu kita menjudge diri kita sebagai orang yang tidak layak mendapatkan posisi yang kita inginkan itu. Ya jangan seperti itu. Mulai sekarang, fokuslah pada hal-hal yang berhasil kamu capai. Sekecil apapun itu. Sesekali, berilah diri kamu penghargaan ketika kamu berhasil mencapai sebuah pencapaian. Tidak perlu besar-besar. Mulailah dari hal terkecil. Misalnya, saya akan membeli baju baru atau makanan yang enak ketika saya mampu membaca satu buku dan menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Hal ini memang terlihat simpel, tapi efeknya luar biasa. Asal kita konsisten, tentu pola pikir kita akan berkembang. Ketiga, membuat daftar kesuksesan. Dengan menuliskan setiap kesuksesan dari pencapaian-pencapaian yang pernah kita raih di sepanjang hidup kita, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena hal ini akan membuat kita terfokus pada hal-hal positif yang kita miliki. Awalnya mungkin akan terasa cukup sulit untuk membuat daftar ini. Namun untuk mencapai sebuah pencapaian, tentu memerlukan sebuah usaha, bukan? Mulailah dari hal-hal terkecil. Mulailah dari menyusun dan mencatat setiap kali Anda meraih tanda-tanda dari sebuah kesuksesan itu. Misalnya, hari ini aku berhasil melakukan presentasi di kelas, dan dosen bilang presentasiku cukup baik. Nah, itu merupakan sebuah pencapaian dan tanda-tanda dari sebuah kesuksesan. Lebih jauh lagi, buatlah dokumentasi untuk menyimpan berbagai pencapaian dan setiap perbuatan baik yang bisa kita banggakan. Hal ini berfungsi ketika kita sedang down ataupun sedang sedih mengenai kondisi kita. Kita bisa membaca file itu lagi dan mengingat pencapaian-pencapaian pernah kita raih. Dan hal ini bisa meningkatkan keyakinan bahwa kita bisa mengulangi dan mencapai kesuksesan-kesuksesan yang lebih besar lagi. Keempat, berani mengambil resiko.
Hal ini merupakan cara yang ampuh untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, karena kita akan terlatih mengembangkan pola pikir bahwa setiap pengalaman baru adalah sebuah kesempatan baru untuk belajar, alih-alih sebagai ajang menang ataupun kalah saja. Pola pikir seperti ini akan membuka kita pada berbagai kesempatan baru untuk terus berkembang dan meningkatkan harga diri kita. Pemikiran sebaliknya hanya akan menghambat perkembangan diri dan memperkuat keyakinan bahwa sebuah kesempatan baru hanyalah sebuah kesempatan untuk gagal. Ketika seseorang takut untuk mengambil resiko, sejatinya mereka telah mengambil jalan untuk menjadi orang yang memiliki kinerja biasa-biasa saja. Mereka tidak pernah benar-benar merasa sukses, karena mereka hanya berhenti di sebuah titik. Mereka enggan mengambil sebuah kesempatan untuk melangkahkan kaki lebih jauh lagi, dengan berbagai alasan. Yang pasti, mereka takut dengan sebuah kegagalan. Dan hal ini memang dapat menghindarkan mereka pada rasa malu ketika mereka gagal. Namun sayangnya, hal ini juga dapat menghindarkan mereka untuk merasakan bagaimana rasanya debar-debar kemenangan. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa tips untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jika kalian belajar sesuatu pada hari ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Saya Adin Snur dan salam mental sehat. See you.